investasi, kita tidak lepas dari performa perusahaan yang akan kita ambil ataupun kita ambil langkah besar untuk ikut serta dalam investasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut. Nah, suatu usaha pasti tidak akan lepas dari hutang. Hutang tersebut terlepas hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Definisinya juga saya yakin kalian sudah sempat diajarkan kan mengenai definisi beda hutang jangka panjang sama jangka pendek. Hutang jangka pendek lebih ke berfungsi ke operation, lebih ke aktivitas untuk penjualan, lebih aktivitas untuk mendapatkan income, sedangkan hutang jangka panjang rata-rata dipakai untuk investasi ataupun hutang kepada pemegang saham itu juga bisa dianggap sebagai hutang jangka panjang, tergantung treatmentnya nanti. Oke. Jenis hutang dalam perusahaan itu sangat berpengaruh dalam performa laba rugi perusahaan, cash flow, dan juga likuiditas suatu perusahaan. Di sisi lain juga akan berpengaruh terhadap rencana korporasi perusahaan dalam hari ini pembagian dividen kepada para pemegang saham. Nah, hal ini tidak akan terlepas dari investasi. Dalam investasi, ketika kita akan membeli saham di dalam market ataupun trading, kita lihat dulu performa laporan keuangan perusahaan, hutang dia seperti apa, berapa besar hutangnya, berapa besar penjualannya, nanti net working capitalnya berapa, kita bisa cek ke depan masih menguntungkan nggak kita membeli sahamnya dia. Dan saya sangat surprise, saya salut di dalam kelas kalian, saya nggak usah sebut namanya, ada beberapa teman-teman yang sudah memulai membeli trading saham, dan beberapa waktu kemarin juga sempat diskusi sama saya by WA, plus minusnya dia beli saham ini apa, saham di sini seperti apa, kira-kira di dalam ke depan kondisinya seperti apa. Nah, ini sudah diskusi sama saya, thank you, salah satu teman kalian. Jadi salut, walaupun masih dalam pendidikan, tapi sudah mulai bisa mengarah ke praktek ke sana. Oke, dalam pengukuran likuiditas perusahaan, nanti akan ada net working capital, current ratio, dan juga asset test ratio atau quick ratio. Di dalam materi Bu Yulinda juga ada seperti ini persis, itu bisa dibaca, tapi saya ngambil yang pendek aja. Pendek ini saya sesuaikan dengan aplikasi di lapangan nantinya pada saat pas kita sedikit menganalisa mengenai laporan keuangan perusahaan. Nah, net working capital ini lebih digunakan dalam pengawasan internal perusahaan untuk dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki usaha sejenis dalam menjaga minimum working capital yang tersedia. Jadi misalnya perusahaan Amar bergerak di bidang garment, perusahaan saya bergerak di bidang perkebunan, perusahaan misalkan punya Surya kemarin bergerak di bidang bakery, dua-duanya mempunyai kebutuhan working capital yang berbeda, jangka waktunya juga berbeda, perputarannya juga berbeda. Misalkan kayak tadi di tempatnya Surya, bakery, dia perputaran bisa daily. Karena penjualannya rata-rata harus fresh bake, fresh made gitu kan. Ini penggunaan working capitalnya juga akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amar. Amar di bidang garment dia harus membuat barangnya dulu, stok dulu, baru dipasarkan. Dipasarkan butuh waktu yang cukup lama, otomatis kebutuhan working capital juga akan semakin besar. Nah, misalkan saya bergerak di bidang perkebunan sama. Mulai awal menanam benih sampai nanti panen jangka waktunya cukup panjang. Ada biaya operation di sana. Net working capital juga pasti akan jauh lebih besar. Jadi perbandingannya harus dengan perusahaan sejenis. Namun bukan berarti ketika punya kita atau perusahaan kita net working capital lebih besar atau lebih kecil itu menjadi lebih jelek, belum tentu. Tetap akan tergantung dari kondisi kemampuan keuangan perusahaan dan mempercepat penjualannya seperti apa. Nah, itu pengaruh terbesarnya. Umumnya hal ini digunakan untuk perusahaan mencari pendanaan atau pinjaman jangka panjang. Nah, biasanya di dalam perusahaan yang sudah listed, dia pasti akan tunjukkan kenapa saham saya lempar ke publik.
Tujuan saya pengen mencari pendanaan yang murah gitu. Nah, supaya bisa saya pertanggungjawabkan dan saya putarkan sama-sama mendapatkan value gain masing-masing. Nah, ini networking capital dipakai untuk analisa awal. Kita sebagai pembeli saham di mereka, kita hitung berapa sih sebenarnya kebutuhan dana mereka, cocok nggak dengan rencana ke depan penjualan ataupun market on hand yang sudah ada. Jadi net working capital ini diperoleh dari current asset dikurangi dengan current liabilities. Nah, pertanyaannya apakah net working capital bisa dijadikan tolak ukur performa suatu perusahaan atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ulang, Pak. Nggak dengar. Ini pertanyaan ada di slide, muncul nggak di slide yang saya share? Apakah net working capital bisa dijadikan tolak ukur performa suatu perusahaan? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Yuk, siapa yang bisa? Nggak apa-apa. Kalau di kelas saya salah nggak masalah. Benar boleh, salah kita koreksi bersama. Nur Fitri, Sarah, Theodora, Amar. Mungkin bisa, Pak. Ya, apa? Sebenarnya bukan tolak ukur performa suatu perusahaan, tapi lebih kayak basisnya modal dari si pemilik itu gimana. Jadi kan kalau misalkan walaupun perusahaan rugi, untuk bertahan itu mereka itu harus punya kapital yang besar. Jadi kalaupun rugi masih tetap bisa bertahan, Pak. Kan itu juga sebagai pertahanan cash flow itu kan dari kapital juga, Pak. Oke. Oke, jadi konklusinya, jadi tidak selalu bisa dijadikan tolak ukur performa suatu perusahaan ya. Ukur. Cuman somehow bisa. Oke. Ada lagi? Surya mungkin? Adelia? Belum, Pak. Oke, jadi net working capital itu idealnya dipakai untuk tolak ukur performa perusahaan. Jadi ketika kita melihat proyeksi ke depan keuangan perusahaannya, dia akan meng-capture market seberapa banyak dengan current condition yang dilaporkan, kira-kira mampu nggak perusahaan tersebut untuk bisa capture atau bisa mengambil proyeksi market yang dia sudah inginkan. Kalau ternyata net working capital yang ada ini nilainya lebih kecil dari perusahaan sejenis yang lainnya, otomatis secara kita bicara di atas kertas, ya performa perusahaan tersebut berarti dalam kondisi yang agak sedikit mengkhawatirkan, butuh diperbaiki, butuh restrukturisasi. Tapi kita sebagai orang keuangan, seperti saya, khususnya praktisi, tidak bisa langsung justifikasi bahwasanya oh no way, perusahaan tersebut tidak bisa diselamatkan, stop, harus kita tinggalkan. Di dalam based on paper, ya, menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah kolaps, tidak mungkin diselamatkan, jadi harus kita tinggal. Tapi aktualnya, saya ngambil contoh, kalau kalian pernah dengar beberapa perusahaan yang kondisinya pilot, kemudian disidangkan, perusahaan pilot tersebut endingnya masih bisa survive. Ternyata perusahaan tersebut masih bisa diambil atau diakuisisi perusahaan lain, diinjek untuk disehatkan. Nah, itu adalah realita yang ada di lapangan, bahwasanya secara buku memang iya dinyatakan oke, performanya tidak bagus, tapi kita sebagai orang keuangan tidak bisa langsung justifikasi bahwa ketika perusahaan tersebut dalam kondisi yang jelek, idealnya jelek, tapi harus kita tinggalkan. Tidak, kita sebagai orang keuangan harus punya challenging, dan itu kewajiban kita. Kenapa kita mengambil jurusan keuangan, gimana cara bisa menyehatkan mereka. Jadi kayak misalkan di major kalian ada administrasi bisnis, jadi biasa perusahaan kalau dalam kondisi yang kurang bagus,
di mana kita harus bisa menganalisa satu persatu sesuai ilmu yang pernah kita dapatkan, gimana cara penyihatannya, gimana cara restrukturisasi perusahaan tersebut untuk bisa menjadi live lagi. Oke, jadi ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Pak. Berapa nilai net working capital? Contoh ini, perusahaan di atas di tahun 2016 contohnya. Kalau saya balik ke belakang, current asset dikurangi current liabilities. Kurang lebih aja, kasarannya aja berapa? Apa current asset? Aset lancar dikurangi Aset dengan lancar. hutang lancar juga. Hutang lancar ini hutang jangka pendek. Jadi 118 miliar dikurangi dengan 96 miliar. Ketika kita ngambil, jadi kalau misalkan kita mau beli saham, kita kan pasti bisa download tuh laporan keuangan perusahaan yang akan kita beli. Ataupun ternyata misalkan kita nggak dalam listed atau public market, kita mau mengakuisisi perusahaan yang masih konvensional, dia belum listed, masih private company, kita minta laporan keuangannya, kita bisa analisa juga seberapa lancar perusahaan tersebut dalam mengelola perusahaannya. Ini nanti akan saya share di e-learning, mungkin bisa di-download dalam beberapa hari ini. Nanti saya akan diskusi dengan Bu Linda, Bu Dwi, untuk uploadnya seperti apa. Oke, kemudian current ratio. Ini yang paling mudah dalam tanda kutip untuk bisa melihat perusahaan tersebut layak tidak untuk bisa diakuisisi atau layak untuk kita beli tidak sebagai investasi kita jangka panjang. Ini adalah rasio yang paling sering digunakan dalam analisa untuk penentuan batasan menjaga performa cash flow atau likuiditas perusahaan. Umumnya tidak ada ketentuan mutlak tentang berapa tingkat rasio yang dianggap baik dalam satu perusahaan. Memang normalnya di lapangan itu current ratio harus di atas atau lebih dari 1. Lebih dari 1, kenapa? Supaya perusahaan kita sebagai pembeli perusahaan itu atau kita sebagai investor melihat bahwa oh ya, perusahaan tersebut masih layak untuk diselamatkan dengan kondisi tidak berat. Ataupun perusahaan tersebut ketika akan kondisi macet, stuck, jadi masih ada dana yang tersisa dari penjualan aset atau apapun itu untuk bisa dipakai menutup kewajiban dia yang lainnya. Jadi perbandingan likuiditas suatu perusahaan akan lebih baik menggunakan current ratio daripada net working capital tadi. Karena kalau net working capital kita cuma bisa melihat kebutuhan dananya tanpa sebenarnya kita tahu layak tidak sih, gitu kan. Pada umumnya bisa nggak sih perusahaan tersebut untuk bisa diakuisisi. Jadi current ratio lebih ke current asset dibagi current liabilities. Nah, jika ada suatu perusahaan dengan nilai current ratio di bawah 1, apa pendapatnya? Pendapat kalian apa? Kalau ada perusahaan current ratio di bawah 1. Jadi saya ambil contoh, ini tadi misalkan, kalau current ratio itu current asset dibagi dengan current liabilities. Jadi kalau di sini, contoh di perusahaan di laporan keuangan ini, current rasionya di atas 1 atau di bawah 1? Di atas 1, Pak. Di atas 1 ya? 1,22. Ya. Iya, di atas 1, Pak. Jadi kondisi kalau perusahaan seperti ini, dia di atas 1 berarti perputaran perusahaan jauh lebih bagus. Kenapa? Berarti kan hasil cash yang dihasilkan setiap waktunya boleh dibilang lebih tepat waktu dengan target perusahaan. Jadi ketika antara dia mendapatkan modal atau hutang jangka pendek ataupun hutang vendor sama dipakai untuk dia jualan mendapatkan income, perputaran lebih cepat dapat income-nya. Ini jadi perusahaannya lebih longgar. Kalau kita lihat di sini, jadi posisi
kas dan bank dia mungkin kecil, tapi piutang dia besar, piutang lain yang dia besar dibandingkan dengan hutang usaha dia. Gitu kan. Nah, persediaan dia juga lebih besar, jadi perusahaan tersebut akan bisa lebih cepat untuk berputar atau masih bisa berproduksi. Nah, balik lagi pertanyaan tadi di sini, kalau ternyata rasio di bawah 1, apa artinya? Ada yang punya pendapat? Kurang mampu membayar utang kali, Pak. Oke. Teddy, ada saran? Belum, Pak. Belum. Jadi rata-rata kalau takaran rasio di bawah 1, biasanya perusahaan mengalami seperti yang dibilang Theodora tadi, betul, kurang mampu untuk membayar hutang. Dalam artian, kenapa kurang mampu membayar hutang? Ini bisa dilihat ternyata perusahaan tersebut hampir bisa, apa ya, mungkin bisa dilihat atau kalau boleh saya bilang di dalam lapangan bisa kita pastikan jangka waktu atau cycle dia dari mengeluarkan uang sampai penerimaan dana ini terlalu lama atau terlalu panjang dibandingkan dengan periode hutangnya. Jadi misalkan vendor ngasih pinjaman dari dia ngambil material sampai bayarnya itu hanya 90 hari, tapi kenyataannya dia menjual produknya sampai balik jadi uang harus selama 120 hari. Akhirnya karena lebih pendek seperti ini akan membuat penerimaan perusahaan akan semakin mundur. Akhirnya juga akan semakin kecil dan ini pengaruh ke kesehatan keuangan perusahaan. Kecuali balik lagi kalau perusahaan tersebut punya modal besar, lain cerita. Nah, jadi ini current ratio. Berapa nilai current ratio perusahaan ini? Current asset dibagi dengan current liabilities. Masih 1, juga kan? Iya masih. Terlalu kecil ya tulisannya? Jadi current asset masih 1 lebih kan? Masih, Pak. Iya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini berarti dia masih bisa mudah untuk melakukan pembayaran hutang jangka pendeknya. Nah, saya ngambil contoh. Jadi ini keadaan di lapangan rata-rata. Jadi current ratio itu paling tidak minimalnya yang dipersyaratkan dalam suatu perusahaan, misalkan perusahaan tersebut punya hutang di bank, itu rata-rata bank akan mempersyaratkan minimal current ratio ada di angka 1. Jadi kenapa di angka 1? Jadi perusahaan tersebut benar-benar masih bisa berputar walaupun sangat ketat ya cash flow-nya. Paling tidak perusahaan tersebut masih bisa membayar hutang tepat waktu tanpa ada penalti segala macamnya. Dan keuangan perusahaan masih tidak terlalu ketat daripada perusahaan-perusahaan yang current ratio di bawah 1. Pak, ya. Mau nanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya current rasionya itu kayak 3 gitu, Pak, itu bagus juga nggak, Pak? Kalau tinggi banget. Bisa dibilang iya. Idealnya kalau di atas 1 pasti akan bagus, tapi umumnya kalau terlalu bagus, misalkan perusahaan tersebut benar-benar public listed, ini worry juga orang-orang ini, benar nggak di perusahaan ini punya duit tapi dia masih mau menjual sahamnya di publik gitu kan. Apa benar dia masih bisa membutuhkan itu? Nah, kita sebagai investor akhirnya juga berpikir kalau perusahaan tersebut performanya sudah terlalu bagus, income yang kita dapat benar nggak bisa sesuai gitu kan, pergerakan sahamnya bisa bagus nggak gitu kan. Jadi rata-rata perusahaan di publik itu mereka juga menjaga performance, jangan sampai terlalu bagus, lebih baik naiknya bisa staging. Jadi kalau terlalu bagus, tahun depannya tiba-tiba terlalu turun, nah ini juga nggak bagus juga untuk performa penjualan saham di lapangan juga. Nah, Oke, Pak. Memang sangat memungkinkan, bisa jadi gitu kan. Jadi dia tidak punya hutang lancar sama sekali, semua dimodali oleh perusahaan gitu. Jadi misalkan Devi nih sama Teddy kongsi untuk bikin perusahaan
Di Batam misalkan Morning Bakery punya mereka berdua gitu kan. Nah, itu kan setiap pagi udah Morning Bakery itu rame terus gitu kan. Nah, ternyata mereka tidak punya hutang vendor sama sekali, semua dibeli cash sama dia gitu. Karena uangnya udah terlalu banyak ini, amin gitu ya. Jadi semua operate perusahaan dikeluarkan oleh dia. Tidak bagusnya adalah akhirnya ada cash yang harus dikeluarkan terlalu banyak. Sayang dong, harusnya kan uang cash ini bisa diinvestasikan di tempat yang lain juga. Ya tidak salah, diperbolehkan saja, itu tergantung dari perusahaan yang akan kebijakannya seperti apa. Nah, ini jadi kurang lebih nanti selama kalian nanti bekerja pasti akan memiliki beberapa patokan di dalam perusahaan, punya persyaratan minimum, misalkan current ratio harus dijaga di angka 1, debt to equity ratio maksimal harus 2,5 kali, debt service coverage harus 100% atau bisa lebih. Ini rasio-rasio nanti yang akan muncul atau indikator performa keuangan perusahaan nantinya pada saat kalian bekerja. Nah, ataupun saya bukan ngajari yang buruk, jadi kalau misalkan kalian bekerja di dalam suatu institusi perusahaan, terutama di bidang keuangan, yang ikut menganalisa laporan keuangan, ikut membuat laporan keuangan, ini berpikir sebagai karyawan ya, gitu kan. Ketika perusahaan tersebut kalian sudah lihat, wah ini current rasionya udah kurang dari 1 ini, gitu kan. Debt to equity rasionya udah di atas 2,5 nih, gitu kan. Saya patut worry nih, kayaknya perusahaan ini kalau saya lihat belum ada investor yang masuk, belum ada injection fund yang masuk. Apa yang harus saya lakukan nih? Wah, ini kayaknya harus segera saya mencari pekerjaan yang lain gitu. Nah, ini sah-sah aja gitu kan. Orang keuangan keuntungannya di situ. Biasanya dia sudah bisa melihat prediksi ke depan perusahaannya seperti apa. Oke, next ada asset test ratio. Ini sebenarnya hanya sama persis dengan current ratio, tapi lebih ditambahkan dengan persediaan dan aktiva lancar itu tidak diikut sertakan. Inventory itu biasanya dianggap barang bukan lancar atau sulit diuangkan secara langsung karena tidak mungkin bisa segera diuangkan. Kalaupun tidak segera diuangkan, persediaan tersebut akan mengalami penurunan nilai. Sepaham nggak? Dan Sepaham. hal ini. Jadi kalau di dalam current ratio tadi, itu kan persediaan ikut dalam masuk berinvestasi, gitu kan. Sorry, keputus nggak suara saya? Iya, Pak. Iya, keputus. Oke, jadi kalau di dalam current ratio tadi, itu nilai inventory atau persediaan dimasukkan dalam perhitungan. Karena dianggap sebagai harta lancar juga. Tapi ketika bicara asset test ratio, ini lebih spesifik lagi dari current ratio, persediaan tidak diikutkan. Karena bisa dianggap persediaan adalah barang yang sulit untuk diuangkan. Sulit untuk dijual. Ketika tidak segera dijual juga akan mengalami penurunan nilai. Gitu. Kenapa? Barang persediaan juga, misalkan kita di tempat saya, kita jualan pipa baja, kalau persediaan terlalu menumpuk banyak, cost kita juga besar di ongkos maintenance, karena pipa juga akan segera korosi. Gitu kan. Kalau tadi misalkan Teddy sama siapa tadi? Devi ya kalau nggak salah, misalkan dia jual bakery, dia punya persediaan roti yang banyak, kalau nggak segera dijual ya lama-kelamaan rotinya juga bisa berjamur, akan ada penurunan nilai di situ. Biasanya kan kalau ada toko roti, diskon 50% semua roti gitu. Kayak kita lihat apakah memang dia mendekati masa expired-nya, nah mendekati masa expired sama kan, itu ada persediaan yang turun harganya di situ. Jadi current asset dikurangi inventory, dibagi dengan liabilities. Nah, balik lagi, kenapa asset test ratio ini dibutuhkan padahal secara prinsip kan hampir sama dengan current ratio. Kenapa masih dibutuhkan perhitungan seperti ini? Karena kan inventory nggak dianggap Pak di sini. Terus inventory itu emang
Sebenarnya kalau saya sendiri nganggap inventory itu bukan aktiva lancar karena itu kayak uang cash atau uang capital kita itu ditahan sama barang. Dan barang itu selalu punya masa depresiasi ya. Kayak lebih spesifik aja Pak kalau pakai yang tes rasio aset yang ini Pak. Ya, betul. Ya. Jadi inventory memang sebenarnya bukan boleh dibilang itu bukan harta lancar, tapi itu bisa kita anggap menjadi uang yang di hold atau uang tertanam di situ dan harus segera dikembalikan menjadi pendapatan atau harta perusahaan lagi. Oke, kita masuk di slide yang lainnya. Stop sharing dulu. Sambil saya mau buka slide yang lainnya, sampai di sini ada pertanyaan buat saya? Belum, Pak. Belum? Share lagi. Oke, kita juga ada bicara mengenai network capital. Bisa kita skip dulu. Oke, setelah aset rasio, ada yang perlu kita perhatikan juga dalam analisa laporan keuangan sebelum kita melakukan investasi. Inventory turnover atau perputaran stok. Ini digunakan untuk menghitung ataupun membandingkan perputaran stok kita dengan perusahaan yang sejenis. Mungkin untuk private company ini agak lebih susah ya membandingkan karena umumnya private company kita nggak bisa mendapatkan laporan keuangan di perusahaan yang lainnya. Paling kalau kita ada mau mengambil atau mengakuisisi private company, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yang sudah listed. Bisa kita bandingkan. Semakin tinggi turnover atau perputaran stok yang ada di perusahaan, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam melakukan operasinya atau melakukan produksinya. Sepakat ya di sini? Tadi seperti yang dibilang bahwasanya kalau ada stok yang lebih cepat berputar, artinya cash income-nya juga akan semakin sering. Penyusutan atas aset tersebut, atas stok tersebut atau inventory tersebut bisa lebih dihindari dan tidak menjadikan beban perusahaan. Jadi next-nya cost of good sold, saya ada typo di situ, dibagi dengan average inventory, rata-rata persediaan seperti apa. Nah, kalau inventory turnover perusahaan rendah, apakah perusahaan tersebut tidak efisien? Kalau iya, mengapa? Tidak mengapa? Perputaran stok di perusahaan tersebut lambat, apakah perusahaan tersebut tidak efisien? Tergantung Pak, dibandingkan sama tahun sebelumnya. Oke. Kalau misalkan di sebelumnya dia itu emang ada pembelian untuk inventory yang cukup banyak, jadi kayak overstock gitu, kalau dia melambat itu kemungkinan bisa terjadi. Cuman kalau misalkan dia pembelian rata-rata inventory-nya tetap sama, tapi inventory-nya rendah, itu berarti bisa dianggap perusahaan itu tidak efisien karena tidak menghasilkan Pak, karena inventory-nya tetap. Oke. Berarti nggak ada penjualan, nggak ada profit. Oke. Gitu, Pak. Ya, thank you yang disampaikan Theodora tadi. Ini kalau kita kelas tatap muka, setelah kelas dismiss, coklatmu harus kamu bagi ke teman-teman ya, jangan kamu ambil sendiri ya, terlalu banyak coklat yang kamu bawa nantinya. Oke, jadi betul, inventory turnover rendah itu kita harus lihat ke previous experience-nya atau previous performa perusahaan seperti apa. Kalau ternyata dari jangka waktu ke waktu ini turnover-nya tinggi terus, tidak ada perubahan, nah bisa dibilang perusahaan tersebut dalam kondisi kesulitan menjual stoknya. Performanya berarti kurang bagus. Nah, tapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak diselamatkan, tidak bisa diselamatkan. Jawabnya iya, bisa diselamatkan. Walaupun dia perputarannya tidak rendah, rendah, tidak tinggi, dan
tidak efisien. Kuncinya adalah pertama, kita harus ekspansi untuk dari development marketnya. Ini kita harus lihat apakah marketnya sudah jenuh atau ternyata tim marketnya yang kurang bagus. Kalau ternyata marketnya sudah jenuh, ya ini lain cerita. Berarti marketnya sudah mentok di situ. Misalkan kita ngambil contoh garment, perusahaan garment ini yang paling cepat harus beradaptasi dengan mode yang ada. Kalau kita melihat berapa waktu lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, orang lebih cenderung untuk masih ingat nggak maraton ataupun lari ataupun jalan santai ini hampir diadakan event di seluruh kota di Indonesia. Maraton ini kan paling sering. Akhirnya waktu itu jadi olahraga yang benar-benar digilai atau saat itu lagi booming. Kalau kalian ingat, beberapa waktu lalu kan sempat ada kegiatan sering ada maraton gitu. Nah, beberapa perusahaan garment yang misalkan, wah ini maraton lagi booming nih, dia stok banyak baju atau atribut ataupun sepatu ataupun kaos kaki yang lebih ke arah running shoes gitu kan, ataupun untuk ke lari ataupun jogging, di stok banyak-banyak gitu kan. Nah, ternyata di dalam periode di 2020 ini ternyata lari agak lebih menurun gitu kan. Karena mungkin masa pandemi, biasanya kalau maraton itu harus berdempet-dempetan, akhirnya kegiatan itu tidak ada. Nah, di sini sekarang sudah dimulai dengan tren mode baru bersepeda gitu kan. Karena atributnya kan berbeda. Nah, ini memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai perputaran stok yang tiba-tiba sebelumnya dia berbisnis di bidang running, harus dirubah ke bidang sepeda, atributnya kan belum tentu bisa dipakai. Karena atribut untuk lari berbeda dengan atribut sepeda. Ini mungkin ada perusahaan yang mengalami hal serupa. Wah, ini udah nggak mungkin ini marketnya jenuh atau apa gitu. Nah, ketika market jenuh, dua yang harus dia lakukan. Apakah dia tunggu market balik dulu, stoknya di-keep, atau dia harus memperluas market baru dengan cara mungkin diskon atau dia sold dengan reduce price-nya, mengurangi marginnya. Digunakan untuk menyelamatkan perusahaan. Ini tergantung balik lagi ke kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan dia mampu dananya besar, ya boleh di hold. Tapi kalau enggak, dia harus segera jual. Hal tersebut kita sebagai orang keuangan harus bisa melihat beberapa view ke depan seperti apa. Ini bisa saya skip dulu. Tidak terlalu banyak hitungan. Nah, sorry. Selain tadi ada inventory turnover, kita harus bisa melihat juga umur rata-rata stok. Ini juga berpengaruh. Ini kurang lebih hampir sama cara menghitungnya. Jadi menghitung berapa lama atau berapa hari perputaran stok yang ada di perusahaan. Balik lagi, fungsinya ini sebenarnya hal seperti ini bisa dipakai ke dua belah sisi. Sisi internal perusahaan untuk memperbaiki performa, sisi kita sebagai investor atau ketika kita akan melakukan investasi untuk melihat layak nggak perusahaan tersebut kita beli. Kalau ternyata kondisi perusahaannya berat, ini kita beli, ini dasarnya apa? Dasarnya berarti kita harus lihat proyeksi dia apa yang akan didapatkan. Situasi market seperti apa gitu. Nah, ini yang harus bisa kita analisa nantinya. Pentingnya ini untuk mengevaluasi kebijakan internal perusahaan, khususnya Departemen Purchasing atau Production atau Inventory Control. Jadi di dalam perusahaan misalkan dia dapat kontrak dalam setahun, which one? Sorry, no, asking. Okay, you go upstairs. Sorry, interupsi. Sebentar. Jadi kalau suara saya putus-putus nggak? Oke ya? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Jadi dalam aging inventory ini kita gunakan dua buah sisi analisa kita sebagai internal perusahaan
Ini untuk benar-benar bisa menjaga performa kita sebagai controlling kita. Sebagai investor, pertimbangan layak tidak perusahaan tersebut masih untuk bisa kita beli atau kita selamatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan idealnya, perusahaan yang semakin rendah nilai aging inventory-nya maka akan semakin aktif atau semakin liquid dari stok perusahaan tersebut. Sama seperti yang dibilang oleh Theodora tadi, bahwasanya ketika perusahaan dia cepat memutarkan, cepat dia menjual stoknya, maka perusahaan tersebut akan semakin liquid atau performa perusahaannya akan semakin bagus dan semakin efisien. Nah, saya ambil contoh misalkan perusahaan dapat kontrak selama 1 tahun, harus mengirim 1.200 pieces barang gitu kan. Pengirimannya dilakukan setiap bulan. Apakah 1.200 barang atau raw material tersebut harus kita beli di awal? Ini sebagai contoh nih. Jadi kita ada kontrak selama setahun, harus mengirimkan barang misalkan 1.200 barang. Pengirimannya setiap bulan dibagi rata, apakah 1.200 pieces barang ini harus kita beli di awal atau boleh kita lakukan pembelian parsial? Ada saran teman-teman? Sarah? Melinda? Ulang, Pak. Oke, sorry, saya ulang. Kalau ada perusahaan, dia dapat kontrak selama 1 tahun, harus mengirimkan 1.200 pieces barang, pengirimannya setiap bulan harus dilakukan, apakah setiap bulan tersebut dia harus, bukan setiap bulan, apakah dia membeli 1.200 pieces barang itu di awal, ketika dia mendapatkan kontraknya? Enggak, Pak, menurut saya. Karena? Tergantung perusahaannya lagi sih, Pak. Kalau misalnya dia perusahaannya makanan, busuk lah kalau di awal, Pak. Ya, jadi balik lagi ke kebutuhan perputaran perusahaan. Dan juga keuangan perusahaan. Kalau memang ternyata dibutuhkan dibelikan di awal semuanya, tapi dia bisa deliver lebih cepat, lain cerita. Tapi kalau kontraknya selama 1 tahun dan diwajibkan delivery-nya per bulan, harus dihindari pembelian material tersebut di awal. Karena material tersebut juga pasti akan mengalami sedikit penyusutan, dan itu kurang bagus untuk perusahaan. Akhirnya, umur persediaan juga akan semakin lebih panjang. Cost yang dikeluarkan perusahaan juga akan semakin lebih besar. Jadi kalau perusahaan, ini pertanyaannya kan berarti kalau perusahaan dengan aging inventory panjang atau umur stok perusahaan itu panjang, yang bisa kita lihat bahwasanya perusahaan tersebut berarti kurang bisa menjual produknya atau cost yang dikeluarkan perusahaan akan semakin lebih besar. Sorry, satu menit. I'm still on the meeting. You asked to join. Pak, masih di mute, Pak. Oh, sorry, ya. Di rumah lagi kelas online anak-anak, jadi masih tanya bapaknya juga. Oke, sekilas tadi kita diskusi mengenai beberapa analisa laporan keuangan perusahaan. Nah, hari ini akan saya kasih tugas untuk kita membuat contoh cash flow. Jadi, mana ini kuisnya? Coba saya share. Ya. Oke.
share sebentar. Quiz. Ini mana ini? Quiz. Sebentar ya. Oke. Terlihat nggak? Jadi nanti coba dibuat kelompok aja tugasnya. Terserah, bisa dibagi nanti ketua kelas Amar sama siapa namanya? Alfandri ya. Hadir nggak sama Alfandri? Hadir ya? Belum ada, belum hadir. Wah, belum hadir mana ketua kelas. Ya udah, nanti tolong akan saya share di grup bisnis, tapi tolong nanti dibagi sendiri. Kan kalau nggak salah kalian tiap kelas ada grupnya masing-masing ya. Bisa dibagi tiap kelas nanti siapa grupnya yang ngerjakan. Orang-orangnya siapa aja. Jadi saya minta dibantu. Kita buat proyeksi cash flow perusahaan selama 12 bulan. Jadi contohnya, perusahaan mempunyai modal awal sebesar 1 miliar, kapasitas produksi perusahaan sebesar 12 juta pieces per tahun, harga bahan materialnya 900 pieces dibayarkan cash sampai lokasi perusahaan, kemudian ongkos pembuatan produksi di mesin Rp100 per pieces, ongkos gaji karyawan Rp500.000 per 1.000 pieces, ongkos pengiriman Rp2.000 per 10 pieces. Kemudian bank memberikan modal kerja sebesar 8 miliar dengan bunga sebesar 6% per tahun. Biaya custom clearance Rp100 per pieces, harga jual produk Rp4.000 per pieces, depresiasi mesin 180 juta per tahun, kontrak pengiriman ke klien setiap 2 bulan dengan terms pembayaran selama 30 hari. Ini ada beberapa variasinya. Nanti bisa ada beberapa soalnya. Saya akan ambil contoh, saya share dulu sebelum kita masuk ke sana. Contoh proyeksi cash flow ya. Cash flow. Nah. Bentar. Itu open. Formatnya tidak persis dengan seperti yang saya punya. View. Oke. Bisa saya share dulu. Oke, saya ambilkan contoh. Ini saya share. Cash flow-nya nanti dibuat per bulan. Ini contoh simply cash flow yang mungkin bisa dibuat nanti. Ini contoh cash flow yang saya buat di tempat saya bekerja. Jadi misalnya dibuat tetap per bulan, masing-masing per bulan seperti ini. Bisa dilihat nggak di sana? Jelas nggak tulisannya? Bisa, Pak. Oke.
Jadi nanti ada income, Kita, Pak. income-nya dia. Nah, jadi nanti ada income-nya dia berapa, tiap bulan kah, atau per 3 bulan, dia masuk di sini. Kemudian nanti ada expense-nya, dia keluar, pengeluaran luar dia apa aja, apakah nanti ada utang bank, apakah nanti ada labor cost, apakah nanti ada gaji karyawan, ataukah ada ya pembelian material, ataukah ada penyusutan, gitu kan, atau bayar bunga bank. Dibuat simpel aja dulu. Bisa ditulis itu aja dulu di kertas gitu, atau mungkin kalau yang tidak ada kertas di situ bisa dibuka dulu, atau ngambil kertasnya dulu juga nggak apa-apa. Oke, bisa saya turunkan ke bawah, bisa ya? Kelihatan akumulasinya, total cost-nya dia berapa, nanti jumlah akumulasi cost setiap bulannya berapa, total income-nya berapa, nanti akan ketahuan perusahaan tersebut minus enggak setiap bulannya cash flow-nya, perusahaan tersebut ngangkat enggak. Ada beberapa hal yang tricky di dalam soal tadi, akan saya berikan tugasnya, bisa diperhatikan. Keywordnya adalah apakah perusahaan tersebut butuh action fund atau tidak, perusahaan tersebut butuh tambahan working capital atau tidak. Itu termasuk yang berpengaruh di dalam nanti pembuatan cash flow-nya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum tugasnya saya share nanti? Tidak, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Gimana cara ngerjainnya, Pak? Oke. Tadi kan di dalam soal kan sudah saya ceritakan, disampaikan bahwasanya dia punya kontrak penjualan, kan? Atau gini, sebentar dulu, saya stop share dulu. Soalnya saya masukkan ke dalam grup dulu sebentar ya. Kalian bisa buka dulu. Biar saya keep dulu di sini. Jadi bisa kita bahas sambil kita buka. Masukkan ke grup dulu sebentar. Grup kita mana tadi? Oke. Masih upload. Oke. Udah masuk? Udah masuk belum? Bisa dibuka? Udah Pak. Coba dibaca dulu, nanti tinggal dibagi per kelas yang seperti apa. Ini. Oke, udah bisa dibuka ya. Saya share lagi di sini. Nah, tadi kalau kalian buka, coba di tugas tadi kalian buka di slide yang per halaman 1.
Uh, dan nanti kita akan buat kolom seperti ini persis untuk di dalam membuat cash flow. Pertama ada kolom number, description, kemudian kalian bikin bulannya selama 1 tahun ke depan. Oke. Berarti step pertama seperti yang dituliskan di situ, contoh modal cash awal sebesar 1 miliar rupiah, gitu kan. Jadi misalkan ini di bulan Januari, kalian ketik di sini sebesar 1 miliar rupiah, gitu misalkan. Tahun 1 miliar ketik di sini. Terus nanti pendapatannya modalnya ini di sini kemudian ditambahkan ada sales. Nah, dia salesnya apa di situ? Salesnya kan kalau kita lihat tadi salesnya per harganya dia berapa per berapa bulan? Apakah di bulan pertama dia sudah ada salesnya atau di bulan sebelumnya belum ada? Nah, tapi bagusnya sales masukkannya di belakangan dulu. Jadi kalian masukkan harus ke sini pengeluarannya dulu. Pengeluarannya apa aja? Apakah tadi ada bunga bank, ada pembelian material, ada ongkos pembuatan produksi, ada gaji karyawan. Nah, ini kalian masukkan di sini. Jadi misalkan tadi ongkos gaji karyawan berapa, misalkan gaji listrik, air, penyusutan masuk di sini. Ini boleh. Ini kalian masukkan performanya, di sini nanti ketahuan perusahaan tersebut minus, berat atau tidak cash flow-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang aja sih, ini kita buat simpel aja. Pak, kan kita kemarin ada tugas studi case dari Miss Linda tentang kayak forecast gitu Pak, tentang peramalan. Cuman kan kita baru belajar tentang ini kayak gini, cuma likuiditas kayak gitu kan Pak. Bapak punya nggak sih Pak referensi yang untuk bahasa Indonesia? Soalnya saya cari itu bahasa Inggris semua, dan yang saya lihat study case PR yang kemarin itu nanyain tentang forecast yang mana yang paling bagus, terus lihat likuiditas kayak besar panjang gitu Pak. Itu kayak mana kami untuk nyamain pelajarannya gitu loh Pak. Soalnya benar-benar menurut saya aja study case-nya itu lumayan sulit Pak. Saya cari referensi harus pakai bahasa luar, susah lagi Pak ngertiinnya. Temenmu ada yang ketahui itu, intinya kamu minta tolong sama saya untuk bantuin ngerjain tugasnya gitu. Iya, bener Pak. Lebih bagus juga sih kan Pak. Gini. Nanti saya akan share beberapa materi yang contoh berkaitan dengan tugas dari Bu Yulinda tersebut. Harusnya sih kalian bisa cari itu secara umum, memang ada. Bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada. Yang dibuat sama Bu Yulinda sebenarnya udah cukup jelas kok, rule-nya mau seperti apa. Nah, saya sih kasih gambaran ini tadi, yang punya saya, itu sebenarnya lebih cenderung untuk yang mempermudah yang simpelnya seperti apa. Tapi nanti akan saya share juga ke grup, jadi bahan kalian untuk bisa menganalisa studi case tersebut. Sedangkan studi case itu kalau nggak salah harus dikumpulkan di hari Rabu ya. Ya, nggak apa-apa, nanti yang tugas saya ini kita bisa diskusikan untuk next week, tapi hari Kamis, kita hari Kamis ya. Hari Kamis nanti juga bisa kita bahas tugas yang sudah kalian kumpulkan ke tempatnya Bu Yulinda. Nanti bisa diinfo ke saya juga sama sih, nanti juga saya open sambil kita bahas, walaupun nanti sama beliau dibahas juga kan, nanti saya tunjukkan. Tugas itu kalau menurut saya pribadi, ya benar sih harus, tapi nggak harus selalu benar. Ada yang harus bisa kita salah, jadi bisa kita benarkan, nantinya kita diskusikan seperti seharusnya seperti apa. Jadi nggak harus tugasmu dikerjakan baik-baik, betul. Jangan khawatir kalau memang harus ada yang salah, memang karena kan belum sampai di sana gitu. Pusing pas isinya gitu. Diisi lagi nggak sih? Diisi lagi ya? Lagi di dalam studi atau forecast peramalannya tadi. Iya enggak. Ya kalau orang-orang kamu nggak bisa satu. Teman-teman yang lain mungkin. Oh, amit ya. Putri, Alma, Dari bagian oh, Nur Fitri, Devi, Chris. udah ada. Oh, jadi abang nggak usah ya.
Ini harus. Iya. Ini mikrofonnya siapa ini? Sorry. Berarti kalau yang pakai ngetes itu ada lama. Anggi Anggi kayaknya lagi di kafe kayaknya. Dia belajar online di kafe nyari wifi. Oke. Sudah hampir jam 9.30. Masih ada pertanyaan dari yang kita diskusikan hari ini? Sarah, Theodora, Surya, Amar. Pak, boleh ini nggak mau minta ini kan materi-materi yang ini. Soalnya tadi kita telat sedikit kelalaian waktu, makanya jadi saya kejut. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya akan minta Bu Dwi atau Bu Yulinda gimana caranya upload materinya saya. Yang ada di saya nanti saya upload di e-learning. Nanti kalau sudah saya upload, saya infokan, jadi bisa di-download aja nanti. Gimana? Bahasa Indonesia kan, Pak? Kalau saya mix kan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nggak boleh selalu Iya, semua Pak, bahasa soalnya Indonesia. itu lebih membantu kan, Pak. Soalnya semua materi itu bahasa Inggris, Pak. Buku juga. Padahal yang diminta dijelasin itu bahasa Indonesia. Ya, nggak apa-apa. Harus dua bahasa. Di tempat saya pun juga dua bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Karena ini sudah, kalian akan masuk generasi milenial yang akan industri 4.0 ya. Challenging kita juga pasti akan dengan berbahasa asing. Nggak apa-apa, tapi tetap tidak boleh ditinggalkan. Harus tetap dikuasai, walaupun tidak bisa sepenuhnya. Oke. 1 minute left. Ya, gimana? Sorry. Saya mau nanya, kalau biaya custom clearance itu apa sebenarnya? Baru dengar tuh. Biaya custom clearance itu biaya pengeluaran pajak bea cukai. Pajak. Jadi kalau misalkan barang tersebut diimpor dari negara lain masuk ke Indonesia pasti ada pajaknya. Begitu juga barangnya misalkan dari Batam keluar daerah pabean lain juga harus dibayarkan pajak. Mana ada pertanyaan sampai sini? Satu lagi Pak, untuk kapasitas produksinya kan itu per tahun. Berarti nanti kita tinggal bagi aja bagi 12. Bagi 12. Bagi 12. Yang kapasitas produksinya. Bagi 12 kan tadi juga delivery-nya tadi kan masing-masing ya. Delivery-nya kan ada yang soal delivery-nya per bulan, ada yang delivery-nya per 3 bulan gitu kan. Cuman sekali lagi saya ingatkan dikerjakan per kelompok. Satu kelompoknya berapa orang, tolong nanti dibagi, listnya bisa dimasukkan ke dalam grup nanti ya. Jadi kan itu kalau nggak salah ada 8 soal gitu kan. Bener kan, ada 8 soal kan. Jadi nanti sebutkan misalkan, sampaikan ke ketua kelas bikin listnya, jadi kelompok 1 misalkan. Kelompok 1 orangnya ada A, B, C, D. A, B, C, D ngerjakan soal nomor 1. Jadi nanti saya koreksinya juga gampang. Ini kita bahas, kalau waktunya cukup, kira-kira kalian harusnya sih masih punya waktu ya. Kalau hari Kamis ini kita bahas, bisa? Atau ada harus dispensasi 2 minggu ke depan? Kita bahasnya. Bahas soal Pak Yulinda dulu lah Pak, biar ngerti. Oke. Nanti bisa tanya sama beliau juga sih, tapi nggak apa-apa. Saya tidak bisa mengkoreksi tugas kalian, tapi nanti kita bahas saja di hari Kamis, tugasnya yang kalian kerjakan dengan beliau hari Kamis ini. Yang tugas saya kita kerjakan next week ya, di pertemuan kita ke depannya. Oke, Pak. Bahasnya bukan dikumpulkannya ya, dikumpulkannya minggu depan. Walaupun nanti waktunya sampai hari Sabtu Minggu nggak apa-apa lah gitu kan. Yaudah deh, maksimum next week. Hari Senin kan, ini Senin, jadi Senin depan maksimumnya. Masih cukup lah, itu simpel aja kok. Apalagi dikerjakan kelompok kan. Iya Pak. Oke, Linda Surya. cepet Pak, kami kerjain. Surya, masih ada pertanyaan Surya?
Tidak, Pak. Oke, saya kira sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absensi. Jamnya sudah lewat nanti tampaknya. Sampai ketemu Sudah, di Pak. hari depan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat selalu. Tetap semangat.